Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, melanjutkan materi pada perkuliahan studi Fatwa DSN dan AOEV, yaitu pada materi Fatwa Pedoman Pariwisata berdasarkan prinsip syariah rumah sakit berdasarkan prinsip syariah MLM atau PLBS. Jadi daftar isinya ada 5 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama akan membahas pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Terus pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Ini akan dikaji bagaimana rumah sakit itu menjalankan operasionalnya serta fasilitas yang ditawarkannya sudah sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti penyediaan tempat sholat, tempat wudhu, dan lain-lain. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan masyarakat. Bagaimana BPJS, dalam hal ini BPJS Kesehatan menjamin masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan, dan pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau MLM, penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umroh. Yang pertama kita akan pergi ke pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Ini diatur pada fatwa DSN nomor 107 garing DSN MUI garing Romawi 10 garing 2016. Atas dasar hukum dari hadis, ada seorang bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita harus berobat?" Beliau menjawab, "Iya benar, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali Dia letakkan pula penawarnya atau obatnya kecuali satu penyakit." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang satu penyakit ini?" Beliau menjawab, "Tuarenta, dalam redaksi yang lain, kecuali Syam, yaitu kematian." Jadi yang digarisbawahi, Allah ini tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia letakkan pula penawarnya atau obatnya. Dalam hal ini, jika orang sakit bisa merujuk pada konsultasi dokter, obat yang direkomendasikan, dan lain-lain. Terus hadis riwayat Muslim dari Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bagi setiap penyakit ada obatnya. Apabila suatu obat cocok untuk suatu penyakit, maka orang itu pun sembuh dengan seizin Allah." Jadi disejalankan dengan berdoa dan tawakal dan keyakinan atas kesembuhan itu. Jadi enggak jadi obat itu bukan satu-satunya yang menjadi faktor penyembuh dari orang yang mengalami sakit itu. Jadi dari Abu Khuzamah yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami lakukan dan obat-obatan yang kami gunakan, serta pelindung yang kami pakai? Apakah itu dapat menolak ketentuan qadar Allah?" Beliau menjawab, "Semua itu yang engkau sebutkan tadi bagian dari qadar Allah." Oke. Ke hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dari Wa'il ibni Hujr Al-Hadrami, Tariq ibnu Suwaid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khamar. Maka Rasulullah melarang untuk menggunakannya. Tariq berkata, "Aku menggunakannya hanya sebagai obat." Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Sesungguhnya khamar bukan obat, tetapi penyakit." Jadi ini ada pengecualian.
Terus hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud, dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Jadi ini ada berkesinambungan dengan narasi sebelumnya bahwa dengan kalian berobat, janganlah kalian berobat dengan yang haram. Tadi khamar itu merupakan bagian dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh dipakai sebagai pengobatan. Terus di poin terakhir, hadis riwayat Imam Bukhari, At-Tirmidzi, Ahmad, dari Ibnu Mas'ud berkata tentang benda yang memabukkan, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada sesuatu yang diharamkan. Ini sudah jelas. Apapun bentuk obat tapi mengandung hal yang haram itu tertolak dengan sendirinya. Baik, pada ketentuan terkait penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan. Yang pertama, rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Ini dalam kasus di Indonesia, otoritas yang ngasih label halal MUI. Terus poin kedua, apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram. Jadi maksud dari label MUI itu sebagai validitas dan keyakinan untuk kebolehan menggunakannya. Kalaupun belum ada sertifikat juga tetap dibolehkan dengan catatan tidak mengandung unsur yang haram. Terus poin yang terakhir, dalam kondisi terpaksa atau darurat, penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed consent. Terus dari ketentuan terkait penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit. Rumah sakit wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun. Rumah sakit wajib menggunakan jasa yang berbasis syariah. Terus rumah sakit wajib mengelola portofolio, dana, dan jenis-jenis aset lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Terus, rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi, dalam internal manajemen rumah sakit itu diwajibkan untuk memiliki panduan pengelolaan dana dari infak, dana dari dana zakat, dana dari sedekah dan wakaf, dan dalam pengembangan dana itu pada kegiatan atau transaksi yang tidak ada unsur haramnya, tidak ada unsur spekulasinya, tidak ada unsur gorornya, dan lain-lain. Terus ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Akad rumah sakit, akad antara rumah sakit dan tenaga kesehatan adalah akad ijaroh atas jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai pengguna jasa atau yang dikenal dengan mustajir, dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa atau ajir. Sebaliknya, akad rumah sakit antara rumah sakit dan pasien adalah akad ijaroh. Rumah sakit sebagai pemberi jasa dan pasien sebagai pengguna jasa dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien. Selanjutnya, akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan pemasok alat laboratorium. Yang pertama, ini bisa berupa akad ijaroh. Rumah sakit sebagai penyewa dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan. Terus bisa juga opsi lain, akad ijaroh mutahya bitamlik, diakhiri dengan kepemilikan. Akad sewa yang diakhiri dengan pemilihan kepemilikan barang sewa dari mu'jir kepada mustajir. Akad jual beli, rumah sakit sebagai pembeli dan pemasok sebagai penjual obat-obatan. Terus akad mudharabah, rumah sakit sebagai pengelola mudharib, pemasok sebagai pemilik modal atau sahibul mal. Akad musyarakah mutanaqisah, rumah sakit dan pengelola
menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap. Terus, akad antara rumah sakit dengan pemasok obat dapat berupa akad baik dan akad wakalah bil ujroh. Kenapa akad baik? Rumah sakit sebagai pembeli obat, dan pemasok obat sebagai penjual. Jelas, baik secara tunai, angsuran, dan maupun secara tangguh itu dibolehkan. 3 opsi pembayaran itu. Terus yang terakhir, akad wakalah bil ujroh. Rumah sakit sebagai wakil dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa atau muwakil untuk menjual obat kepada pasien. Dalam hal ini, rumah sakit sebagai perantara atas penjualan obat itu dari pemasok obat. Jadi ketentuan terkait pelayanan ini berdasarkan fatwa. Rumah sakit dan semua pihak yang berkepentingan wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Nggak ada yang boleh dirugikan. Satu pihak, dua pihak, seluruh pihak nggak ada yang boleh dirugikan. Semua punya porsi hak yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus poin kedua, rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktis klinis atau standar pelayanan yang berlaku. Selanjutnya, rumah sakit ini wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien tanpa memandang ras, suku, dan agama. Poin keempat, rumah sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun, dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas. Terus rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya. Nggak boleh ada excessive markup dalam hal pengenaan biaya apapun. Terus poin ke-6, rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk penyembuhan pasien. Biasanya kalau Bapak Ibu mengunjungi rumah sakit Islam yang berbasis Islam seperti rumah sakit haji yang ada di Jakarta Timur, itu biasanya tuh ada musolanya, ada pembacaan doa untuk kesembuhan berbagai jenis penyakit dan lain-lain. Terus nomor 7, pasien dan penanggung jawab pasien wajib memenuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit. Seperti misalnya pasien dikunjungi oleh teman atau kerabat, itu sebenarnya pada dasarnya rumah sakit telah menetapkan peraturan misalnya jam kunjung dari jam 7 sampai jam 9 malam misalnya. Itu sudah harus prosedur yang harus diikuti dan ditaati. Poin yang ke-8, rumah sakit pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlakul karimah. Poin 9, rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, riswah atau suap menyuap, zolim, dan hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Terus poin ke-10, rumah sakit wajib memiliki DPS agar operasional, keuangan, dan lain tetap dalam batasan Islam dan batasan wajar yang masih ditoleransi. Terus poin ke-11, rumah sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa DSN MUI terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran. Poin ke-12, rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim, terkait ketentuan tata cara bersuci dan sholat. Poin yang terakhir, rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit. Baik, selanjutnya kita pergi ke pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS. Diatur dalam fatwa DSN nomor 75 garing DSN MUI garing Romawi 7 garing 2009. Ini dasar hukum dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terus hadis qudsi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat. Selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Terus di narasi lain dari hadis juga Nabi Muhammad SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli goror. Terus kaidah fikih, ujroh atau kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan. Hadis, barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami. Jadi dalam hal ini
PLBS dalam praktiknya banyak mengandung risiko yang harus ditanggung oleh beberapa pihak yang menanggung risiko dari pelanggan lain. Jadi ini tentang dalil ini tentang yang hadis-hadis Nabi, hadis qudsi, yang dari hadis Ibnu Majah juga. Ini semua tentang tidak boleh adanya goror, tidak boleh adanya unsur khianat, tidak boleh adanya unsur membahayakan. Baik ketentuan hukumnya, adanya objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa untuk sebagai underlying asetnya. Ini yang poin kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang haram dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba, zolim, goror, judi, doror, dan maksiat. Tidak ada kenaikan harga yang berlebih sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh. Jadi misalnya ada barang yang dijadikan underlying asset dalam transaksi PLBS ini, nggak boleh si penjual itu menaikkan harga dengan semena-mena, tetap mengacu kepada normal price. Terus poin kelima, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya, harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha. Terus bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha harus jelas jumlahnya ketika dilakukan akad transaksi sesuai dengan target penjualan barang dan jasa yang ditetapkan perusahaan. Jadi ini ada kaitannya juga dengan namanya tuh jualah atau reward. Jadi udah ada target yang ditentukan oleh perusahaan dan mitra usaha itu menjalankan dengan pemasaran yang sebaik mungkin sehingga mencapai target itu, maka biasanya itu ada bonus berlebih yang dihalalkan dari pemberian dari perusahaan kepada mitra usaha itu. Jadi poin selanjutnya, tidak boleh ada komisi atau bonus pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan jasa. Karena mengacu kepada yang high risk, high return, low risk, low return. Maksudnya di sini nggak ada bonus pasif yang didapati secara reguler, tuh nggak boleh. Soalnya kalau bisnis tuh pasti ada yang namanya risiko, nggak ada yang namanya profit terus-menerus, sama aja dengan bonus. Baik, poin selanjutnya, pemberian komisi oleh perusahaan kepada mitra usaha tidak menimbulkan igro. Igro ini adalah daya tarik yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajiban demi melakukan transaksi dalam rangka memperoleh bonus yang diperjanjikan. Ini nggak boleh. Terus poin selanjutnya, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Harus secara proporsional dan profesional. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan, dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah, dan akhlak mulia seperti syirik, maksiat, kultus, dan lain-lain. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut. Tidak melakukan kegiatan money game, aktivitas penipuan. Nah, ini tadi ada kesangkut pautnya dengan dalil yang tadi. Soalnya dalam hal praktiknya ini, pengawasan di Indonesia ini belum cukup ketat otoritas yang mengawasi PLBS ini. Jadi sejenis Ponzi, scam, penipuan ini memanfaatkan dana masyarakat. Ini memiliki modus kayak Ponzi yang piramida itu. Jenisnya beragam seperti investasi bodong hingga permainan digital abal-abal. Itu nggak boleh. Jadi biasanya tuh ada pengalaman orang yang
terjebak dalam circle Ponzi ini atau piramida. Jadi korban ini mengajak korban lain dengan iming-iming manis, terus mengajak dengan lain, katanya dapat bonus komisi gede kalau misalnya follow akun tertentu gitu di suatu platform, atau mengajak orang untuk beli suatu produk bisnis. Itu tuh iming-iming tersebut itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang syariah ajarkan. Jadi ada yang menanggung risiko. Biasanya yang menanggung risikonya itu pelanggan terakhir lah yang menjadi sasaran empuk para yang melakukan Ponzi scam. Baik, pergi ke penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umroh. Diatur dalam fatwa DSN nomor 83 garing DSN MUI garing Romawi 6 garing tahun 2012. Berbunyi. Jadi dasar hukumnya saya refer kepada kitab Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah yang berbunyi jika jasa yang dijadikan objek akad ijarah mausufah fi dhimmah rusak, maka akadnya tidak gugur dengan sendirinya. Tetapi penyedia jasa atau ajir wajib menggantinya dengan jasa yang sejenis. Lembaga keuangan syariah boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa atau nasabah agar membayar uang muka kepada lembaga keuangan syariah sebagai jaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan memenuhi kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya boleh dipotong atau diambil oleh LKS ketika ingkar janji sebesar pengganti kerugian real. Kalau Bapak tahu ini namanya uang DP, namanya hamish al-jidiyah. Itu jadi seorang pembeli ngasih DP, misalnya ingin beli suatu beli suatu barang atau biaya sekolah, itu ngasih DP sebagai uang muka. Kalaupun tidak jadi, misalnya dalam pendaftaran sekolah itu tidak jadi anaknya dalam pendaftaran sekolah itu, tidak hangus semuanya, tapi diganti apa yang dari kerugian real itu diganti dengan kerugian real. Jadi tidak hangus semua. Status dana tersebut boleh hanya merupakan titipan murni pada LKS yang harus dijaga sehingga tidak boleh digunakan. Jadi uang DP itu nggak boleh digunakan dan boleh juga dijadikan sebagai modal investasi dengan syarat nasabah memberikan izin kepada LKS. Di sini harus digarisbawahi kalau ingin melakukan investasi ini harus nasabah ini memberikan izin. Ini catatannya untuk menginvestasikan dengan akad mudharabah. Ketika akad sewa dilaksanakan, LKS dan nasabah boleh menyepakati bahwa dana tersebut menjadi cicilan ujroh. Terus money game, ini definisi dasarnya dalam PLBS, jasa perjalanan umroh, adalah penjualan dengan pola berjenjang atas program perjalanan umroh yang ditandai dengan pertama, program perjalanan umroh yang dijual hanya kamuflase, antara lain berupa kualitas pelayanan tidak sesuai dengan harga dan tidak bisa repeat order, memesan kembali secara langsung. Terus poin ke B, menjanjikan keuntungan sangat besar dalam waktu yang singkat. Yang C, lebih menekankan pada perekrutan, bukan pada penjualan. Dan yang terakhir, bonus dibayar bila hanya ada perekrutan. Nah, ini mekanisme yang dilarang. Ada 4. Memutuskan PLBS jasa perjalanan umroh ini dalam ketentuan hukumnya diperbolehkan dengan syarat mengikuti akad-akad dan semua ketentuan dalam fatwa. Ketentuan akadnya bagaimana? Nah, ini ada kesangkut pautnya. PLBS perjalanan umroh menggunakan akad ijarah mausufah fi dhimmah dalam rangka anggota memperoleh jasa perjalanan umroh dari perusahaan, dan akad jualah dalam rangka penjualan langsung berjenjang. Jadi ini ada kombinasi lebih dari satu akad dalam transaksi ini, PLBS jasa perjalanan umroh. Ketentuan khususnya, ketentuan akad ijarah mausufah fi dhimmah, yang pertama,
perusahaan telah memenuhi semua aspek legalitas formal dari pihak otoritas. Ini untuk secure kalau kita memakai jasa perusahaan tersebut agar terhindar dari penipuan. Terus yang B, perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek akad, yakni memberangkatkan anggota untuk melaksanakan umroh. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan permodalan, manajerial, dan kemampuan operasional. Di sini tiga poin yang harus dimiliki dari perusahaan tersebut untuk menyerahkan objek akad, permodalan, operasional, dan kemampuan manajerial. Terus perusahaan wajib menyerahkan objek akad, yakni memberangkatkan anggota untuk melaksanakan umroh pada waktu dan program umroh sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad jika syarat-syaratnya telah dipenuhi. Maka darinya nggak boleh tuh perusahaan yang ini ngadain perjalanan umroh saat sudah waktunya pemberangkatan tiba-tiba dananya tidak ada mas, karena misalnya masih dipakai buat pembiayaan apa oleh perusahaan atau diinvestasikan di portofolio apa, itu nggak ada. Itu tidak boleh menjadi suatu alasan dari perusahaan itu. Terus yang poin D, perusahaan berhak memperoleh pendapatan berupa ujroh, ya jasa fee. Baik. Ketentuan mengenai mustajir atau anggota. Anggota harus cakap hukum, beragama Islam, dan memiliki niat rencana untuk melakukan umroh. Jadi biasanya ini anak kecil yang masih belum balik, belum terpenuhi cakap hukumnya belum. Terus yang B, anggota hanya boleh terdaftar pada satu titik atau satu kali dalam satu program paket perjalanan umroh yang sama dan atau dalam satu program pemasaran umroh untuk menghindari money game. Terus anggota wajib membayar ujroh objek akad. Terus yang D, peserta berhak mendapatkan fasilitas atau objek akad apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Terus ketentuan mengenai objek akad. Objek akad yang berupa jasa perjalanan umroh harus jelas rinciannya. Jadi syarat ketentuan, benefit yang akan didapat tuh jelas saat akad, seperti transportasi, visanya, akomodasi, hotel dan lain-lain lah, penerbangan, itu harus jelas. Terus objek akad harus dipastikan waktu penyerahannya pada saat pelaksanaan perjalanan umroh pada saat akad. Terus yang C, objek akad harus menjadi tujuan akad bagi anggota untuk menghindari gharar yang berupa mukhalafat al-maqsud. Terus dalam hal ujroh atau pengenaan harga, besaran harga jasa perjalanan umroh harus dijelaskan secara pasti sejak calon anggota mendaftarkan diri sebagai peserta perusahaan. Terus harga jasa perjalanan umroh boleh diperjanjikan dalam akad sebagai sesuatu yang bisa berubah jika terjadi perubahan harga yang nyata atas komponen paket jasa perjalanan umroh, dan perubahan harga tersebut harus disepakati oleh para pihak. Jadi ada yang harus disepakati oleh para pihak jika terjadi perubahan nyata atas komponen paket jasa perjalanan umroh. Jadi nggak boleh secara satu pihak dari perusahaan tiba-tiba naikin harga tanpa ada persetujuan, tuh dilarang. Dan juga ini sebenarnya tolerable karena mengingat semakin tahun inflasi barang-barang dan lain-lain itu makin tinggi, maka biasanya perusahaan menaikkan harga dan anggota biasanya menyetujui itu karena emang pada dasarnya pasar bekerja seperti itu. Tapi yang menjadi catatan, disepakati, harus itu ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Terus yang poin C, harga jasa perjalanan umroh boleh diserahkan seluruhnya kepada perusahaan pada saat akad atau tunai atau sesuai kesepakatan. Terus harga jasa perjalanan umroh tidak boleh dinaikkan secara berlebihan yang merugikan anggota karena tidak sepadan dengan kualitas manfaat jasa yang diperoleh. Jadi ini harus seimbang antara kualitas dan biaya jasa perjalanan umroh. Itu kualitasnya harus padan lah. Ada harga, ada kualitas, bahasa modernnya. Terus poin C, poin E, apabila perusahaan memperoleh potongan harga jasa perjalanan umroh, maka hasil atau manfaat potongan tersebut dikembalikan kepada para anggota kecuali disepakati lain
dalam akad. Jadi nggak secara otomatis kalau ada potongan harga masuk kantong profitnya ke dalam perusahaan tuh nggak boleh. Harus dikembalikan kepada para anggota. Terus ketentuan mengenai pendaftaran dan uang muka. Perusahaan dalam pendaftaran hanya dibolehkan mengenakan biaya untuk mengganti hal-hal yang terkait dengan administrasi pendaftaran seperti tanda anggota, formulir, biaya cetak buku panduan, dan lain-lain. Dalam hal objek akad tidak dibayar tunai, pada saat akad anggota atau calon jamaah umroh boleh diminta membayar uang muka, dan uang muka ini merupakan bagian dari harga objek akad. Jadi nggak harus langsung lamsam tuh langsung sepenuhnya bayar all in di awal tuh nggak harus. Jadi yang C, uang muka sebagaimana dimaksud dalam yang poin B tadi harus digunakan perusahaan untuk mewujudkan objek akad, dan dari uang muka tersebut dalam jumlah yang wajar dapat diakui oleh perusahaan sebagai ujroh. Terus yang D, uang muka harus dilakukan secara terpisah sehingga jelas antara jumlah dana milik anggota dengan jumlah ujroh yang diterima oleh perusahaan. Jadi ada pemisahan dana antara seberapa banyak ujroh yang didapat perusahaan dan seberapa banyak uang muka harus dibukukan secara terpisah sehingga jelas antara jumlah dana milik anggota. Jadi antara jumlah dana milik anggota sama ujroh yang diterima oleh perusahaan, uang muka tuh harus beda, nggak boleh dicampur aduk. Jadi melanjutkan ketentuan pembatalan. Ini ketentuan pembatalan apabila terjadi pembatalan dari pihak perusahaan atas ijarah mausufah fi dhimmah berdasarkan hal yang dibolehkan Islam, maka semua harga objek akad yang telah diserahkan kepada perusahaan wajib dikembalikan kepada anggota. Ini seluruhnya dikembalikan kepada anggota kalau yang membatalkan tuh dari pihak perusahaan. Terus poin lain, apabila terjadi pembatalan dari pihak anggota atas ijarah mausufah fi dhimmah berdasarkan alasan yang uzur syar'i, maka semua harga objek yang telah diserahkan kepada perusahaan wajib dikembalikan kepada anggota setelah dikurangi biaya-biaya nyata yang wajar. Bedanya yang poin pertama tadi, dia nggak ada dikurangi biaya-biaya nyata yang wajar karena yang membatalkan dari pihak perusahaan. Kalau yang in case yang poin kedua ini yang membatalkan tuh dari pihak anggota. Terus apabila anggota membatalkan tanpa uzur yang dibolehkan Islam, maka tidak ada pengembalian harga objek akad kepada anggota, dan anggota tersebut tidak boleh lagi menjadi anggota PLBS Jasa Perjalanan Umroh. Jadi kalau yang tanpa uzur syar'i tidak ada pengembalian, no return at all. Terus landasan hukumnya akad jualah dibolehkan, yaitu komitmen seorang untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui. Terus jualah boleh dilakukan oleh dua pihak. Nih, boleh dilakukan oleh dua pihak. Pihak jail atau pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan, dan pihak maj'ulah, pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama. Jualah adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu. Jadi ketentuan mekanismenya, calon anggota melakukan pendaftaran untuk menjadi anggota kepada perusahaan. Calon anggota wajib menyerahkan uang muka atau ijarah mausufah fi dhimmah sebesar jumlah yang sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang berlaku. Terus poin ketiga, perusahaan sudah berhak mendapatkan ujroh berdasarkan akad ijarah mausufah fi dhimmah sejak akad dilakukan untuk mewujudkan paket perjalanan umroh. Terus poin 4, anggota wajib memasukkan produk jasa perjalanan umroh serta melakukan rekrutmen dan pembinaan kepada anggota berjenjang lainnya. Yang kelima, anggota memperoleh imbalan atau jualah dari perusahaan karena melakukan perekrutan dan pembinaan dengan akad jualah. Terus yang 6, anggota memperoleh paket jasa perjalanan umroh dari perusahaan dengan akad ijarah mausufah fi dhimmah. Itu mekanismenya 6 step.
Terus ketentuan mengenai imbalan atau jual. Imbalan atau reward jualah harus ditentukan besarannya oleh jail dan diketahui oleh anggota pada saat pendaftaran. Imbalan jualah yang diberikan kepada anggota harus berasal dari komponen biaya paket perjalanan. Nah, ini nih. Asal biayanya dari mana untuk reward ini? Ini. Dari komponen biaya paket perjalanan umroh yang telah diakui dan dibukukan sebagai pendapatan perusahaan dan atau kekayaan perusahaan. Jadi nggak boleh dari dana selain dana komponen biaya paket perjalanan umroh itu yang telah dibukukan sebagai pendapatan perusahaan. Terus imbalan jualah harus digunakan seluruhnya atau disisihkan sebagiannya untuk biaya keberangkatan umroh guna menghindari penyimpangan tujuan mengikuti PLBS, yaitu melaksanakan umroh bukan bertujuan untuk mendapatkan imbalan semata. Terus imbalan jualah yang dijanjikan oleh perusahaan kepada anggota tidak menimbulkan igro tadi yang membuat kelalaian untuk semata-mata memperoleh dari reward jualah tersebut tuh nggak boleh. Terus sehingga melalaikan apa yang menjadi kewajiban itu ikro, nggak boleh. Terus sistem pembagian imbalan jualah bagi anggota pada setiap peringkat atau level harus mengacu pada prinsip keadilan dan menghindari unsur eksploitasi. Terus poin F, imbalan jualah yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya, harus berdasarkan pada hasil prestasi yang dilakukan anggota sebagaimana tertuang dalam akad. Semakin banyak usaha, semakin reward yang didapatkan semakin besar. Semakin kecil, semakin imbalannya semakin kecil juga rewardnya. Itu jualah. Akad jualah, imbal jualah. Tidak boleh ada imbalan jualah secara pasif. Sama tadi seperti bonus, nggak boleh secara pasif. Yang diperoleh anggota secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau prestasi. Terus kita pergi ke pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan masyarakat. Diatur dalam Fatwa DSN nomor 98 tahun 2015 Romawi 12. Bagaimana dasar hukumnya? Berdasarkan dalil hadis Nabi Rasulullah SAW menyuruh kami untuk menembus kaum muslim yang menjadi tawanan dan memberikan permintaan mereka. Kemudian beliau bersabda, siapa saja yang meninggalkan harta, maka itu menjadi ahli warisnya. Dan siapa saja yang meninggalkan hutang, maka itu menjadi tanggung jawabku dan tanggung jawab pemerintah. Nih. Meninggalkan utang, maka itu menjadi tanggung jawabku dan tanggung jawab pemerintah sudahku untuk mengalokasikan dana mengalokasikannya dan dari pembendaharaan negara. Jadi dalam hal ini pemerintah menanggung orang yang membutuhkan fasilitas kesehatan untuk terpenuhinya atas risiko yang dihadapi atau penyakit itu. Kaidah fikihnya apa aja dibolehin kecuali yang dilarang. Terus segala mudarat harus dihilangkan, bahaya harus dicegah sebisa mungkin. Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemaslahatan. Jadi yang penjaminan sosial dana ini atas dasar kemaslahatan masyarakat. Jadi kebijakan pemerintah ini terhadap rakyat sudah menjadi keputusan yang benar, di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Jadi dari rekomendasi seminar At-Tashri Al-Islami tahun 1972 di Libya. Jadi jaminan sosial ini harus diperluas supaya setiap keluarga merasa terjamin, karena ada yang menjamin pendapatannya saat keluarga meninggal, pensiunannya, atau sebab-sebab pendapatan terputus lainnya. Asuransi kesehatan dibolehkan berdasarkan maslahat yang harus ditunaikan oleh negara. Begitu pula asuransi sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi negara-negara miskin yang tidak bisa memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Dari hadis Nabi, riwayat Muslim, barang siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan atau harta maksudnya, yakni lebih dari apa yang diperlukan sendiri, hendaklah bersedekah dengan kelebihannya itu kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan. Dan barang siapa yang mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai bekal makanan apa-apa. Jadi saling melengkapi, saling tolong-menolong. Kalau dalam akad asuransi syariah, akad tabaru atau hibah. Terus poin hadis yang kedua,
dari Al-Bukhari, siapa saja meninggalkan harta maka itu bagi Allah warisnya. Dan siapa saja meninggalkan tanggungan keluarga, maka itu tanggung jawabku sebagai pemimpin tuh. Negara yang menjamin. Terus Rasulullah lebih berhak atas umat Islam daripada diri mereka sendiri. Siapa saja orang mukmin yang wafat kemudian meninggalkan hutang, maka saya sebagai pemimpin harus membayarnya. Dan siapa saja orang mukmin yang wafat kemudian meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya. Di sini Rasulullah sangat baik. Terus ketentuan hukumnya bagaimana? Dalam hal penjaminan sosial, dana penjaminan sosial, akad antara pemerintah dengan peserta individu sebagai penerima bantuan iuran adalah akad hibah nih, atau tabaruk. Tuh, ini antara pemerintah dan peserta individu. Ini harus juga digaris bawahi. Dengan peserta individu. Terus akad hibah yang diserah terimakan kepada BPJS Kesehatan sebagai wakil dari peserta kolektif. Jadi, akad peserta antara individu dan peserta kolektif yang diwakili BPJS adalah akad hibah, dan akad peserta kolektif dengan BPJS Kesehatan itu akad wakalah bil ujrah. Akad BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan itu akad ijarah. Akad sewa menyewa. Terus poin keempat, akad wakalah atau wakalah bil ujrah sebagaimana dimaksud pada poin tadi mencakup pemberian kuasa untuk kegiatan administrasi, pengelolaan portofolio risiko, terus investasi pengembangan DJS, pembayaran klaim dan pemasaran. Nah, ini nih 5 poin yang menjadi bagaimana akad wakalah bil ujrah bekerja pada BPJS Kesehatan. Baik, akad antara BPJS Kesehatan dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dana jaminan sosial kesehatan adalah akad muawadat atau komersil, baik dalam bentuk jual beli, ijarah maupun akad yang berbasis bagi hasil. Terus, akad antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif adalah akad hibah. BPJS Kesehatan sebagai wakil dari peserta kolektif dengan pemerintah itu akad hibah untuk menanggulangi dana jaminan sosial kesehatan yang bernilai negatif, atau akad kord apabila pemerintah belum memiliki anggaran khusus. Dalam hal ini negara menjamin. Terus poin 7, akad antara BPJS Kesehatan dengan peserta kolektif adalah akad kafalah atau akad kord untuk menanggulangi dana jaminan sosial kesehatan yang bernilai negatif. Terus akad antara BPJS Kesehatan dengan peserta kolektif adalah akad kafalah atau akad kord untuk menanggulangi kesulitan likuiditas aset dana jaminan sosial kesehatan. Terus yang ke-9, akad antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif adalah akad kafalah atau kord dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan talangan. Jadi kalau nggak bisa menambal dana yang dari peserta kolektif itu BPJS, maka pemerintah dalam hal ini akad kord maka memberikan talangan terlebih dahulu, atau dapat memberikan talangan namun tidak mencukupi untuk menanggulangi kesulitan likuiditas aset DJS. Terus ketentuan terkait dana jaminan sosial bernilai negatif. Pemerintah wajib menghibahkan dana untuk menutupi negatif DJS. Ibaratnya kalau di dunia perbankan tuh ada yang namanya LPS atau bank sentral yang kadang untuk mengcover dana agar menghindari ada kredit macet misalnya. Jadi poin kedua, dalam hal pemerintah belum memiliki alokasi anggaran untuk menanggulangi DJS bernilai negatif, maka pemerintah dapat menalangi dengan akad kord. Dan dalam hal pemerintah belum menghibahkan dana untuk mencukupi DJS yang bernilai negatif, maka BPJS Kesehatan wajib memberikan dana talangan kepada DJS dengan menggunakan akad kafalah atau kord. Terus ketentuan terkait kesulitan likuiditas aset dana jaminan sosial, BPJS Kesehatan dapat memberikan talangan berdasarkan akad kafalah
atau court kepada aset DJS untuk menanggulangi kesulitan likuiditas. Dalam hal ini BPJS Kesehatan memberikan talangan. Terus poin kedua, dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan talangan atau dapat memberikan talangan namun tidak mencukupi untuk menanggulangi kesulitan likuiditas aset DJK, maka pemerintah dapat memberikan talangan berdasarkan akad kafalah. Jadi kalau misalnya dalam hal ini BPJS Kesehatan nggak bisa, maka pemerintah yang turun tangan. Jadi ada dua lembaga atau institusi yang menanggung dana talangan dengan akad qard atau kafalah. Terus BPJS wajib memiliki rekening penampung DJS pada bank syariah, nggak boleh bank konven, apapun alasannya. Terus BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif wajib melakukan pengelolaan pengembangan portofolio DJS sesuai dengan prinsip Islam. Terus dalam ketentuan terkait sanksi, BPJS Kesehatan wajib mengenakan sanksi atau yang disebut dengan takzir kepada pemberi kerja atau peserta individu dengan ketentuan. Pertama, apabila pemberi kerja atau peserta individu terlambat membayar iuran karena lalai, bukan yang nggak mampu tapi lalai dengan disengaja, maka boleh dikenakan sanksi. Terus apabila pemberi kerja atau peserta individu terlambat membayar karena dibenarkan oleh syariah dan hukum, misal karena kendala teknis operasional, kesulitan keuangan yang sangat, atau karena ketidaktahuan, maka BPJS Kesehatan dilarang mengenakan sanksi. Ini ada dua hal yang berkontradik. Terus yang C, tingkatan berat atau ringannya sanksi dapat diberlakukan sepadan dengan jenis dan tingkatan pelanggaran. Jadi sanksi itu mempunyai level yang berbeda-beda tergantung tingkatan pelanggarannya. Semakin tinggi pelanggaran, semakin besar sanksinya. Semakin kecil juga sanksinya. Oke, terus dana sanksi atau takzir wajib diakumulasikan ke dalam dana jaminan sosial. Jadi nggak boleh dimanfaatkan oleh perusahaan. Harus didistribusikan kepada sedekah sosial. Yang dimana benefitnya akan dirasakan oleh banyak masyarakat atas kemaslahatan itu. Terus poin kedua, BPJS Kesehatan boleh dikenakan sanksi karena terlambat dalam pembayaran imbalan. Nah, jadi dalam hal ini nggak cuma peserta individu atau pemberi kerja aja yang dikenakan sanksi, tapi BPJS Kesehatan juga bisa kena sanksi, Bapak Ibu, karena terlambat dalam pembayaran imbalan. Karena terlambat dalam pembayaran imbalan kepada fasilitas kesehatan sesuai dengan Islam serta peraturan undang-undang. Terus dana sanksi takzir sebagaimana pada angka 2 di atas wajib dipergunakan untuk dana sosial, membangun sekolah, membangun toilet, jembatan, sekolah dan lain-lain. Terus ketentuan akadnya bagaimana? Ketentuan akadnya itu jadi ada berapa nih? 1 2 3, 4, 5, 6. Ada 6 akad. Kira-kira pertama akad hibah. Itu pemberian sejumlah dana dari peserta individu kepada peserta kolektif. Dari pemerintah kepada penerima bantuan atau PBI dan atau dari pemerintah kepada BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif untuk menanggulangi dana jaminan sosial kesehatan yang bernilai negatif. Itu yang pertama hibah bekerja. Yang kedua, qard bekerja bagaimana? Pinjaman dari BPJS Kesehatan kepada peserta kolektif untuk menanggulangi kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan atau pinjaman dari pemerintah kepada peserta kolektif untuk menanggulangi kesulitan likuiditas DJS apabila pemerintah belum memiliki anggaran khusus. Itu yang ketiga, muawadat, akad usaha antara BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif dengan pihak ketiga untuk mengembangkan dana DJS Kesehatan. Terus akad ijaroh, akad antara BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif dan fasilitas kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Terus akad wakalah bil ujroh, akad antara peserta kolektif dengan BPJS Kesehatan untuk kegiatan administrasi dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Terus akad kafalah, akad antara BPJS Kesehatan dengan peserta kolektif untuk menanggulangi dana DJS Kesehatan yang bernilai negatif. Kita pergi ke penyelenggara pariwisata atas prinsip Islam. Diatur dalam Fatwa 108 tahun 2016 Romawi 10. Bagaimana dalilnya? Dalilnya ini ada beberapa pendapat para ulama, hadis maupun dari Quran. Dari Qurannya surat Al-Mulk, surat An-Nuh. Surat Al-Mulknya huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu
fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Terus wallahu ja'ala lakumul arda bisata litaskunu minha subulan fijajah. Jadi ini tentang perintah lah kepada manusia untuk bepergian agar mengenal dan zikir atas kebesaran Allah. Karena dengan menjadikan bumi itu mudah, maka berjalanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus dari para ulama pendapatnya dari Al-Qasimi dalam Mahasin At-Ta'wil, mereka yang diperintahkan bepergian adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain. Jadi bisa kita ke museum, bisa kita ke bangunan kuno yang di situ ada penjelasannya, itu yang dimaksud dengan Quran tadi dari penjelasan para ulama itu. Terus dari Ibnu Abidin, hukum asal bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah, atau untuk tujuan merampok, maka bepergian maksiat. Jadi tergantung bepergiannya dengan intensitas apa. Positifkah, negatifkah? Negatif dilarang, haram; positif halal. Terus hadis Nabi dari Ibni Abbas bahwa Rasulullah bersabda, bepergianlah kalian akan sehat dan tercukupi. Terus hadis riwayat Abdul Razak dari Ma'mar berkata bahwa Umar berkata, bepergianlah kalian akan sehat dan akan mendapatkan rezeki. Jadi ada sangkut paut antara rezeki ini dengan bepergian. Sama juga dengan silaturahmi, mengunjungi kerabat, kita mendapatkan dua keuntungan, umur panjang dan rezeki yang berlimpah. Baik, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Yang tadi pariwisata ya, asalkan penyelenggara wisata ini wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, kemungkaran, tabdzir, dan menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Dan dari kalau sisi ekonomi ya, memajukan ekonomi juga, karena pendapatan negara juga bertambah. Itu ketentuan terkait wisatawan. Wajib memenuhi ketentuan pertama, berpegang teguh pada prinsip Islam dengan menghindari diri syirik, maksiat, mungkar, kerusakan. Pokoknya yang negatif-negatif pasti dilarang. Terus menjaga kewajiban ibadah selama berwisata di sini. Jadi kalau waktunya sholat lah, bukannya sholat ditinggalkan tuh nggak boleh. Terus menjaga akhlakul karimah, tetap memberi salam kepada sama muslim. Kalau ada yang sakit diobati, ada yang ingin dana segar dipinjamkan uang, jadi saling melengkapi karena kita satu tubuh. Terus menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip syariah. Apa misalnya yang bertentangan, minum homer misalnya dan lain-lain, pesta-pesta nggak jelas gitu nggak boleh. Terus ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah harus memenuhi ketentuan yang pertama, menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan Islam, memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan Islam, memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI. Nah ini penting sih, karena ini merupakan barang yang kita konsum yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan harus ada sertifikasi halal MUI. Ini menjadi kewajiban biro perjalanan wisata itu. Terus menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun. Terus mengelola dana dan investasi wajib sesuai dengan Islam, wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya syirik, khurafat, maksiat, dan lain-lain. Terus ketentuan terkait para pihak ini merupakan hak para pihak yang terlibat. Jadi pihak yang berangkat tuh ada berapa tuh? 5, 6, ada 6. Wisatawan, biro perjalanan, pengusaha pariwisata, hotel, pemandu wisata, dan terapis. Terus antar akad pihak, akad antara wisatawan dengan biro perjalanan itu adalah akad ijarah. Jelas menawarkan jasa. Terus yang B,
akad antara biro perjalanan dengan pemandu wisata adalah akad ijaroh dan jualah, yang dimana nanti pemandu akan mendapatkan fee atas mengguide. Terus jualah reward kalau misalnya effort dia ngasih effort lebih, fasilitas guidance-nya. Terus poin C, akad antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata adalah ijaroh. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijaroh. Akad antara hotel syariah dengan biro perjalanan untuk pemasaran adalah akad wakalah bil ujroh. Jadi biro perjalanan ini menyewa marketing dari hotel syariah itu untuk memasarkan jasa travel itu. Terus yang F, akad antara wisatawan dengan terapis adalah akad ijaroh. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pembangunan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad sesuai dengan fatwa DSM dan peraturan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.